Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua? Semoga dalam kondisi sehat dan tetap bersemangat ya. Bertemu lagi dengan saya di mata kuliah evaluasi pembelajaran. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang reliabilitas. Masih ingatkah kalian konsep reliabilitas yang diilustrasikan pada materi validitas sebelumnya? Istilah reliabilitas sering disamakan dengan konsistensi, stability, atau dependability. Pada prinsipnya, reliabilitas menunjukkan sejauh mana pengukuran itu dapat memberikan hasil yang relatif tidak berbeda bila dilakukan pengukuran kembali terhadap subjek yang sama. Reliabilitas biasanya didefinisikan sebagai konsistensi dari sebuah tes. Reliabilitas alat ukur adalah ketetapan atau keajikan alat tersebut dalam mengukur apa yang diukur. Nah, sifat reliable atau handal sebuah alat ukur berkenaan dengan kemampuan alat ukur tersebut memberikan hasil yang konsisten. Misalkan contohnya adalah misalnya siswa kelas 5 pada hari ini dites kemampuan membaca. Minggu berikutnya siswa tersebut dites kembali. Hasil dari kedua tes relatif sama. Sungguh pun demikian masih mungkin terjadi ada perbedaan hasil untuk hal-hal tertentu akibat faktor kebetulan, selang waktu, terjadinya perubahan pandangan siswa terhadap soal yang sama. Jika ini terjadi, kelemahan terletak pada alat ukur yang tidak memiliki kepastian jawaban atau meragukan siswa. Dengan kata lain, derajat reliabilitasnya masih rendah. Reliabilitas pada penelitian diukur dengan menggunakan indeks reliabilitas Alpha-Cronbach, di mana pada tes bahasa dengan respon tertulis esai, koefisien reliabilitas instrumen dikatakan memadahi apabila nilai koefisiennya minimal 0,6. Jenis pengukuran reliabilitas, yang pertama adalah reliabilitas tes ulang atau tes retest, yang kedua reliabilitas pecahan setara, yang ketiga reliabilitas belah dua, dan yang keempat adalah kesamaan rasional. Reliabilitas tes ulang atau tes retest. Reliabilitas tes ulang adalah penggunaan alat ukur terhadap subjek yang diukur dilakukan 2 kali dalam waktu yang berlainan. Contohnya, tes hasil belajar bahasa Indonesia siswa kelas 10 diberikan hari ini, lalu diperiksa hasilnya. Seminggu kemudian, tes tersebut diberikan lagi pada siswa yang sama dan hasilnya diperiksa. Hasil pengukuran yang pertama kemudian dikorelasikan dengan hasil pengukuran yang kedua untuk mendapatkan koefisien korelasi atau R. Koefisien korelasi ini disebut koefisien reliabilitas tes ulang yang hasilnya akan bergerak dari negatif 1 sampai positif 1. Bila koefisien reliabilitas mendekati angka 1 merupakan indeks reliabilitas tinggi. Dengan kata lain, alat ukur tersebut memiliki tingkat keajikan atau reliable. Jarak atau selang waktu antara pengukuran pertama dengan pengukuran kedua sebaiknya tidak terlalu dekat dan juga tidak terlalu jauh. Mengapa? Jika terlalu dekat, hasil pengukuran banyak dipengaruhi oleh ingatan siswa tentang jawaban yang diberikan pada pengukuran yang pertama, bukan karena keajikan alat ukurnya. Sebaliknya, jika selang waktu pengukuran pertama dengan pengukuran kedua terlalu lama, bisa terjadi adanya perubahan pengetahuan dan pengalaman siswa sehingga mempengaruhi koefisien reliabilitasnya. Asumsi yang digunakan dalam tes ulang ialah karakteristik yang diukur oleh alat ukur tersebut stabil sepanjang waktu. Tes ini tidak sesuai untuk tes ingatan atau tes kognitif, tetapi harus dipenuhi untuk tes bakat, intelijensi, dan kepribadian. Reliabilitas pecahan setara. Reliabilitas pecahan setara adalah hasil dari bentuk tes yang sebanding atau setara yang diberikan kepada subjek yang sama pada waktu yang sama pula. Dengan demikian,
Digunakan dua perangkat alat ukur yang memiliki derajat kesamaan atau kesetaraan baik dari segi isi, tingkat kesukaran alat ukur, jumlah pertanyaan, bentuk pertanyaan, dan segi-segi teknis lainnya. Kemudian hasil dari kedua tes kemudian dikorelasikan dengan menggunakan prosedur korelasi product moment. Yang sulit dalam menyusun reliabilitas pecahan setara ini adalah pada penyusunan perangkat alat ukur yang benar-benar mengandung derajat kesamaan tinggi. Reliabilitas belah dua atau split half reliability. Reliabilitas belah dua mirip dengan reliabilitas pecahan setara, terutama dari segi pelaksanaannya. Dalam reliabilitas belah dua, alat ukur diberikan kepada kelompok subjek cukup satu kali atau satu saat. Akan tetapi, butir-butir soalnya dibagi menjadi dua bagian yang sebanding. Biasanya membedakan antara soal nomor genap dengan soal nomor ganjil atau soal awal dengan soal akhir. Koefisien korelasi yang didapatkannya tidak utuh untuk seluruh soal, tetapi hanya untuk separuhnya saja. Sehingga koefisien korelasi belah dua ini perlu diubah ke dalam koefisien korelasi untuk seluruh soalnya dengan menggunakan rumus ramalan Spearman-Brown. Prosedur ini digunakan apabila alat ukur mengandung atau terdiri dari banyak item relatif sukar, kemudian materi yang diuji cukup komprehensif sehingga memungkinkan penyusunan dua soal untuk satu permasalahan yang sama. Ini adalah rumus dari reliabilitas belah dua. Contoh perhitungan reliabilitas belah dua dengan pembagian nomor ganjil dan genap. Langkah pembuktiannya yang pertama menguji perangkat soal, yang kedua menguji cobakan tes pada sekelompok siswa, yang ketiga menyekor tes soal, yang keempat memilih jumlah benar nomor ganjil setiap siswa yang akan menjadi nilai X dan jumlah benar nomor genap tiap siswa menjadi Y, menghitung indeks reliabilitas separuh soal, kemudian menghitung indeks reliabilitas seluruh soal, membandingkan dengan standar minimal yaitu 0,6, menyimpulkan tingkat reliabilitas soal yang dibuat. Berikut adalah contohnya. Ada 14 soal dengan 12 siswa. Kemudian dicari skor totalnya dan dibagi menjadi dua belahan, ganjil genap dan juga awal dan akhir. Contoh perhitungan untuk ganjil genap. Dicari nilai X kecil, Y kecil, X kecil kuadrat, Y kecil kuadrat, kemudian X dan Y. Nah, hitung korelasi produk moment dengan menggunakan simpangan, dimasukkan ke dalam rumus, diperoleh indeks korelasi sebesar 0,71. Ini adalah korelasi koefisien reliabilitas untuk separuh soal. Kemudian, untuk mendapatkan reliabilitas seluruh soal, dimasukkan ke dalam rumus reliabilitas total. Diperoleh indeks reliabilitas sebesar 0,83. Nah, dibandingkan dengan indeks yang minimal yaitu 0,6, maka dapat disimpulkan bahwa reliabilitas soal ini tinggi dengan hasil indeks korelasi sebesar 0,83. Reliabilitas kesamaan rasional. Nah, reliabilitas ini dilakukan dengan menghubungkan setiap butir dalam satu tes dengan butir-butir lainnya dan dengan tes itu sendiri secara keseluruhan. Nah, biasanya perhitungannya dengan menggunakan rumus Kuder-Richardson atau KR21. Rumusnya sebagai berikut.
contoh untuk menghitung rumus KR21. Misalnya disusun tes sebanyak 80 soal. Setelah diberikan kepada sejumlah siswa dalam kelas tertentu, lalu dicari nilai rata-rata dan simpangan bakunya. Misalnya diperoleh nilai rata-rata 60 dan simpangan bakunya 8 dengan rumus di atas, maka dimasukkan, kemudian dihitung sehingga memperoleh hasil indeks reliabilitasnya sebesar 0,77. Berikut adalah faktor-faktor yang mempengaruhi reliabilitas. Yang pertama adalah panjang tes. Semakin panjang, maka tes akan semakin mendekati kebenaran. Kedua, semakin kecil siswa menebak, kemudian secara otomatis akan semakin tinggi koefisien reliabilitasnya. Yang kedua adalah penyebaran skor. Semakin tinggi sebaran, maka semakin tinggi estimasi koefisien reliabilitas. Yang ketiga adalah petunjuk penyekoran atau rubrik yang kurang rinci atau multitafsir. Penilaian tugas, terutama tes esai, dengan pedoman penyekoran yang kurang rinci atau multitafsir akan menyebabkan keajikan hasil menjadi terganggu. Jadi, semakin bervariasi penafsiran korektor terhadap pedoman penyekoran, maka akan semakin rendah keajikan hasilnya. Yang berikutnya adalah kesulitan tes. Tes normatif yang terlalu sulit atau terlalu mudah atau terlalu sulit cenderung menghasilkan skor reliabilitas rendah karena sebaran skor yang terbatas salah satu sisi. Kriteria alat penilaian bahasa Indonesia yang reliable. Yang pertama adalah keterpercayaan terhadap soal tes. Di mana soal tes itu yang disusun harus sesuai dengan tujuan dan materi yang diujikan. Yang kedua, bertambah banyak segi yang diujikan, maka bertambah pula nilai keterpercayaannya. Kemudian, hasil penilaian yang stabil menunjukkan nilai keterpercayaan yang tinggi. Bentuk soal objektif lebih terpercaya sebab yang pertama, segi yang diujikan mencakup tujuan dan bahan yang cukup luas. Yang kedua, ukuran jawaban yang benar sudah pasti atau tetap tidak akan terjadi jawaban yang meragukan penilai. Berikutnya adalah motivasi pengikut ujian mempengaruhi nilai keterpercayaan suatu ujian. Yang kedua, keterpercayaan hasil. Soal bentuk objektif mendekati kesempurnaan dalam keterpercayaan sebab penilai hanya mencocokkan dengan kunci jawaban yang tepat, tidak memerlukan pertimbangan. Yang ketiga, reliabilitas antar korektor. Nah, reliabilitas antar korektor ini merupakan hal yang penting dalam penilaian hasil belajar, terutama untuk keterampilan berbahasa Indonesia, di mana reliabilitas ini dilakukan dengan cara mengorelasikan skor-skor yang diperoleh seseorang pada waktu-waktu yang berbeda dengan korektor yang berbeda-beda. Reliabilitas antar korektor pada penilaian berbahasa dapat dilakukan dengan cara membuat rubrik yang jelas dan rinci. Manakah reliabilitas yang cocok untuk menilai keterampilan menulis? Pada dasarnya, reliabilitas pendapat ahli menyatakan berbeda-beda, tetapi berdasarkan tujuan dan bentuknya, maka metode tes ulang itu dipandang tidak tepat untuk menentukan reliabilitas kemampuan menulis sebab hampir dapat dipastikan bahwa pengaruh ingatan dalam tes menulis sangat kuat. Yang kedua, jika menggunakan metode persamaan rasional, ini dapat digunakan karena pengaruh ingatan dalam tes menulis dapat ditekan dan kemampuan menulis dapat dipandang sebagai kemampuan yang relatif konstan. Sedangkan metode belah dua jelas tidak dapat dipakai untuk menentukan reliabilitas keterampilan menulis sebab sulit sekali untuk dapat membagi tes menulis menjadi dua bagian yang setara.
Metode menggunakan bentuk soal yang berbeda memang dapat digunakan untuk menentukan reliabilitas tes menulis, tetapi ada suatu masalah yang tidak mudah untuk diatasi, yakni menyusun dua perangkat tes menulis yang betul-betul setara, khususnya dalam penentuan topik. Nah, oleh karena itu, maka reliabilitas yang cocok untuk menilai keterampilan berbahasa, terutama keterampilan menulis, adalah reliabilitas antar korektor atau interater. Tadi seperti yang sudah dijelaskan bahwa reliabilitas ini dilakukan dengan menilai satu buah tes dengan satu rubrik penilaian yang dinilai oleh dua korektor. Kemudian oleh karena itu, rubrik penilaian itu harus dibuat rinci sehingga antara korektor 1 dengan korektor 2 tidak memiliki perbedaan perspektif yang terlalu jauh. Nah, langkah penyusunan rubrik yang pertama adalah menyusun perilaku yang dapat diamati atau deskriptor dari suatu kompetensi. Yang kedua, menentukan skor maksimal untuk semua munculnya deskriptor. Yang ketiga, membuat gradasi skor atau skala pada setiap deskriptor. Nah, dalam menilai hasil karya siswa digunakan dua pedoman berikut. Manakah yang memiliki reliabilitas tinggi ditinjau dari reliabilitas antar korektornya. Implementasinya ini ada kompetensi dasar menulis iklan sesuai konteks. Indikatornya adalah siswa mampu membuat iklan secara individual dari konteks yang ditentukan. Rubrik menulis iklan. Ini adalah rubrik yang pertama. Kemudian ini adalah contoh rubrik kedua. Nah, dari contoh kedua rubrik di atas, contoh satu lebih memberikan hasil yang sama jika dikoreksi orang yang berbeda. Rubrik contoh pertama, deskriptornya jelas dan penyekorannya jelas. Dengan demikian, siapa saja yang memberikan skor hasil penulisan iklan akan menghasilkan skor relatif sama. Pada contoh rubrik pada kedua, deskriptor tidak jelas karena hanya mencantumkan aspeknya saja. Penyekoran juga kurang jelas. Sehingga nantinya tiap-tiap korektor akan mempunyai persepsi yang berbeda. Hal ini akan berpotensi pada hasil penilaian yang memiliki reliabilitas yang rendah. Selanjutnya, ada tugas untuk menghitung reliabilitas belah dua dari data